sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Ayo kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan mengungkap pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita nyanyi dengan semangat mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ayo adik-adik, sebelum lanjut ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, masa akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sertai Lasu yang memimpin pujian dan juga akan bercerita. Terlebih sertai setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita, mendengarkan firman-Mu dengan baik nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tetap melanjutkan pujian kita. Walaupun kita di rumah, kita tetap bisa jalan-jalan loh. Lasu mau mengajak kita semua untuk jalan-jalan keliling di rumah kita masing-masing. Ayo semuanya, siap-siap. Kita cari posisi. Yang di kamar boleh keliling kamar, yang di ruang tamu boleh keliling di ruang tamu, yang di rumah makan boleh keliling di ruang makan. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Ingat bagaimana lagunya? Setiap kali ada kata jalan, kita pindah atau ganti haluannya ya. Oke? Siap semua? Kita mulai ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
dengan semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Luse. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Luse mau mengajak kita semua mengangkat pujian, Ajarku Mengerti. Biarlah melalui pujian ini kita bisa mempersiapkan hati kita untuk mengerti firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama belajar lagi ya lagunya adik-adik. Ayo kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, apa kabar? Lasso harap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Lasso bercerita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ikut ibadah online pada hari ini. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpinlah Lasso Edwin yang akan mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi di video kali ini Lasso akan bercerita tentang hewan yang tidak mempunyai kaki. Hewan apakah itu adik-adik? Ya betul, ular. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang dihukum sama Tuhan untuk berputar selama 40 tahun di padang gurun. Adik-adik, bangsa Israel pasti sangat bosan, sangat lelah untuk hidup di padang gurun selama 40 tahun adik-adik. Beberapa tahun berlalu,
ternyata bangsa Israel itu tidak berubah. Bangsa Israel masih tetap suka mengeluh adik-adik. Mereka berkata, kami lelah mengembara di padang gurun yang kering dan berdebu ini. Kami juga tidak mendapatkan cukup air. Dan kami semua sudah bosan, sudah muak dengan makanan roti manna ini. Setiap hari kami makan, kami bosan. Pernahkah adik-adik juga mengeluh tentang masakan yang orang tuanya adik-adik berikan? Mak, terlalu banyak sayur. Saya tidak mau makan sayur. Saya tidak mau makan ini. Saya tidak mau makan itu. Nah, begitulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukannya berterima kasih kepada Tuhan, tetapi dia mengeluh untuk hal-hal itu. Adik-adik, ketika Tuhan mendengar keluh kesah mereka, Tuhan tidak senang. Dan Tuhan mengirimkan ular ke dalam perkemahannya mereka. Orang-orang yang ada di dalam perkemahan itu semuanya digigit ular adik-adik. Dan banyak juga orang Israel yang mati karena digigit ular. Kemudian bangsa Israel sadar bahwa dia telah berbuat dosa dan dia telah melawan Tuhan. Mereka itu tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Padahal Tuhan kan sudah baik. Tuhan kan sudah berikan makanan, berikan minuman ketika mereka haus, menyertai bangsa Israel, memberikan kemenangan ketika berperang. Bukankah Tuhan sudah baik? Tetapi tetap saja bangsa Israel tidak bersyukur sama Tuhan. Makanya Tuhan hukum, Tuhan kirim ular ke perkemahan mereka dan banyak orang yang mati. Sehingga bangsa Israel mulai minta pengampunan kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, kami telah berdosa, kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel, menurut adik-adik, apa yang akan dilakukan sama Tuhan? Apakah Tuhan akan menghilangkan ular-ular itu atau tidak? Ternyata Tuhan tetap membiarkan ular-ular itu berada di perkemahan mereka. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya dan melihat ular tembaga itu akan selamat. Dia akan tetap hidup. Sehingga banyak orang Israel yang digigit ular dan menjadi sembuh adik-adik, karena dia percaya dan melihat ular tembaga itu. Tidakkah Tuhan itu baik bagi kita? Tentunya dia melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dia lakukan kepada bangsa Israel. Dia memberikan segala yang kita butuhkan. Dia memberikan makanan untuk kita makan. Dia memberikan kita pakaian untuk kita pakai. Dia memberikan orang tua, orang-orang di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, membayar dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama itu kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia selalu menjaga kita. Yang kedua, belajarlah berterima kasih. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia hanya tahu mengeluh. Adik-adik jangan seperti itu. Adik-adik harus belajar untuk mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih kepada orang tua, kepada teman-teman kita yang sudah baik sama kita.
Dan juga adik-adik jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang kerja kita di rumah. Seperti pembantu kita. Ketika pembantu kita membantu kita, kita katakan kepada dia, terima kasih. Marilah kita semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun, belajarlah untuk bersyukur dan berterima kasih. Sekian cerita hari ini adik-adik. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa baik. Sudah menjaga kami, sudah memelihara kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengarkan cerita hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Untuk kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan. Inilah doa kami, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.